Bambang Tri Open donasi. Masih ingatkah kalian teman-teman? Sumpahnya dulu yang diucapkan beliau ini. Entah kebetulan sekali kok jadi gini hidupnya sekarang. Ini dia videonya. Mari kita tonton. Ya Allah, ya Allah, yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku, cabut kepercayaan hidupku ya Allah, hina-hinakan hidupku, hina-hinakan hidupku ya Allah, matikan aku ya Allah, dalam kondisi kafir, dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Dengan yang terjadi sekarang, dengan kehidupan Bambang Tri yang sekarang, apakah beliau ini sedang dimakan oleh sumpahnya sendiri? Bambang Tri yang terbaru teman-teman, membuka donasi, meminta bantuan. Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Anti Kamu 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu, untuk menyegarkan dan merecek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Terima kasih. Nah. Ini dia. Gimana teman-teman? Bambang Tri ini sedang kemakan sumpahnya atau emang kena karmanya Pak Jokowi? Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek di sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya, Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek di sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Waduh, Bambang Tri. Fitnahannya kemarin kan masuk penjara juga. Masuk penjara gara-gara menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Lalu masa sih baru keluar kemudian masuk lagi? Dia ini kan didekati sama Rismon, Roy Suryo, dan CS-CS-nya. Dan meleburlah mereka jadi satu. Dan kembali lagi. Dia nyerang, dia nyentil, dia menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Berarti harus siap-siap lagi dong. Pak Reskrim takut? Ya, oke, sekarang. Terus apa yang bikin kami takut? Apa yang bikin kami takut? Apa lagi yang bikin kami takut? Apa yang lagi saya takut? Kan begitu ya? Nah, kedua yang bikin saya berani, ini manusia sebelah saya ini. Ini sahabat saya, kakak saya ini. Beliau itu sudah pernah kena kriminalisasi. Nah, kok ketawa mulu di TV, ketawa, kita ketemu ketawa. Ya kan? Terus saya sampai mikir kalau melihat beliau, jangan-jangan penjara itu enak ya. Iya. Saya jadi Enak. Artinya apa? Hal-hal itulah yang qadarullah ya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangat tidak adil ya. Jadi dia
orang yang justru memecah belah bangsa. Ya. Kami makanya menuntut kepada pihak keamanan, ya, kemudian juga kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, agar perhatikan masalah ini. Jangan sampai anak buahmu, jangan sampai masyarakat Indonesia itu dipecah belah oleh mantan presiden atau bekas presiden ini yang ternyata tidak sayang kepada rakyat. Enggak takut, tapi Tifa CS ini ngemis sana sini, ngadu sana sini. Yang didatangi kan yang terakhir ini adalah DPR RI ya. Mereka mendatangi DPR RI, Komnas HAM, kemudian Ombudsman, kemudian apalagi ya, Kompolnas didatangi sama mereka. Tapi arogan sekali, ngakunya enggak takut. Karena saya diculik itu. Ya, pertama saya yakin saya mau diculik, mau diapain, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik, semuanya aja RT lah ya. RT itu. Gitu. Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Dan kita juga nggak mau apa ya, karena sudah merasa menang gitu. Nggak, kita justru pengen melengkapi informasi itu semua untuk rakyat. Hak mereka untuk dapat informasi itu nggak boleh ada yang larang, nggak boleh ada yang menghalangi gitu. Pesannya sama Pak Prabowo. Nah, khusus Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ada tulisan penutup itu di bukunya Pak Prabowo. Ya. Judulnya Adam 31 meter ada itu. 31 meter itu kan. Ya. Kata penutupnya atau kata dari Pak Prabowo sendiri? Ya, itu kan epilog itu. Epilognya ya dari penutup itu. Oh. Dan waktu itu Pak Prabowo sedang dibully gitu. Nah, saya berusaha menepis pembulian itu dengan lewat buku itu gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon bilang oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto. Iya, kalau laporan soal buku itu lagi gitu loh, supaya tahu ceritanya seperti apa gitu loh. Ada Bambang Tri mengatakan niatnya supaya atau ada keinginan ingin bertemu dengan Presiden Prabowo. Ini orang-orang yang sedang cari muka ke Presiden Prabowo, membaik-baikin Presiden Prabowo, menjelek-jelekan Pak Jokowi, nyerang-nyerang Pak Jokowi, berusaha mengadu domba hubungan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Jadi Jokowi masih terima gaji dan Sebenarnya Jokowi dan anak-anaknya masuk terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar kalau tidak salah. Karena itu adalah dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. mungkin Sabar, Pak. sementara juga ya. Iya. Siapa aja dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar salah. Oke. Apa? Kami juga sama. Kamu jangan belain tidak benar. Aduh. Kenapa ya? Rata-rata orang yang menyerang Pak Jokowi itu, menyerang Mas Gibran itu emosian. Rata-rata semua, teman. Kalau nggak ngamuk-ngamuk, ya playing victim. Itu aja. Banyak dramanya. Banyak juga akal bulusnya. Sedangkan kalau diminta sekarang, silakan serahkan bukti-bukti daripada tudingan-tudingan kalian. Sangat minim sekali, teman-teman. Itu faktanya. Aneh benar daripada orang-orang ini. Nah, gimana teman-teman? Mengenai Bambang Tri ini terkhusus komentarnya. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar yang ada di bawah ini.